Masih membahas mengenai selector CSS, video tutorial ini akan membahas pseudo class selector dan pseudo element selector. Kita langsung saja ya. Yang pertama, pseudo class selector. Selector ini digunakan untuk memilih elemen berdasarkan kondisi atau state tertentu. Sebagai contoh, rekan-rekan bisa lihat dalam dokumen HTML ini. Di sana ada elemen anchor atau link yang memiliki 4 buah state, yaitu link, visited, hover, dan active. Mari kita explore keempat contoh pseudo class ini. Dalam dokumen HTML yang saya buat, hanya ada satu elemen anchor di dalam elemen body. Kita lihat dulu ya tampilannya sebelum menambahkan properti pada pseudo class. Oke, di sini hanya ada satu link yang berwarna biru. Warna biru memang warna default dari elemen link. Sekarang saya akan memberikan properti di keempat pseudo class tersebut. Oke, ini propertinya. Sekarang kita lihat dokumen HTML-nya kembali ya. Perhatikan, sekarang warna hurufnya sudah berubah menjadi hitam. Ini menunjukkan suatu kondisi di mana link ini belum pernah dibuka atau belum pernah dikunjungi. Oke, saya klik ya linknya. Nah, ini situs detik.com sudah dibuka. Sekarang saya buka lagi dokumen HTML-nya. Nah, warnanya sudah berubah menjadi orange. Kita lihat ya di code editornya. Nah, ini di pseudo class visited, warna hurufnya di set ke orange. Sedangkan tadi yang pertama sebelum diklik linknya warnanya hitam, karena pseudo class linknya di set warnanya hitam. Oke, sekarang kita lihat dua state lagi ya, yaitu hover dan active. Properti state hover ini akan dieksekusi ketika pointer mouse masuk ke area elemen link tersebut. Kita lihat ya, atau saya kasih ini border dulu untuk memberitahu areanya. Oke, mari kita lihat dokumennya. Ini areanya terlihat ya dengan border warna merah. Perhatikan ketika mouse pointernya masuk ke area tersebut, warnanya berubah menjadi hijau. Ini adalah state dari hover. Sekarang perhatikan pada waktu saya klik link ini. Nah, terlihat dia agak turun sedikit ya. Saya ulangi lagi ya, perhatikan. Kita lihat code editornya lagi ya. Nah, tadi pada waktu diklik dia turun sedikit karena state aktif sudah diisi dengan properti top 2px. Jadi dia akan turun sebanyak 2px dari atas. Ada 4 ketentuan dalam menggunakan 4 buah kondisi pada elemen anchor agar bisa bekerja secara optimal, yaitu state hover yang ini harus ditulis setelah state link dan visited. Jadi di sini ya terlihat yang state hover ditulis di bawah state link dan state visited. Kemudian aturan yang kedua, state aktif yang ini harus ditulis di bawah state hover. Untuk memudahkan dalam mengingatnya, orang-orang sering menggunakan kata love head. Ya, ini saya contohkan ya, di mana huruf L pada kata love mewakili link state, sedangkan huruf V mewakili state visited, dan huruf H pada head mewakili state hover, dan state aktif diwakili huruf A di sini.
Jadi ini salah satu cara untuk mengingat aturan penulisan state pada elemen anchor. Jumlah state tidak hanya berjumlah 4 seperti yang sudah saya contohkan, tetapi ada banyak, dan ada sebagian yang hanya bisa digunakan pada elemen tertentu. Contohnya antara lain state link dan visited yang hanya khusus diperuntukkan untuk elemen anchor, yaitu elemen link. Saya sudah menyediakan link di bawah ini untuk mendownload referensi pseudo class yang bisa digunakan. Selanjutnya saya akan menambahkan beberapa elemen ya dalam dokumen HTML ini untuk memperlihatkan beberapa pseudo class yang lain. Jadi di sini saya tambahkan 2 buah elemen paragraf dan 1 elemen table. Oke, kita lihat tampilannya ya. Saya tutup dulu ini yang detik. Oke, ini tampilannya. Ini yang di atas elemen paragraf yang pertama, ini elemen paragraf yang kedua, dan ini elemen table. Sekarang saya akan tambahkan beberapa pseudo class. Oke, saya tambahkan 2 pseudo class untuk elemen paragraf, yaitu hover dan aktif. Jadi kedua state ini tidak hanya digunakan untuk elemen anchor, tapi juga bisa untuk elemen yang lain. Dalam hal ini contohnya elemen paragraf. Jadi nanti pada waktu pointer mouse memasuki area elemen paragraf, warna hurufnya akan berubah menjadi hijau tua dan warna backgroundnya menjadi abu-abu. Sebaiknya saya kasih border dulu ya untuk melihat batasan dari elemen paragraf. Oke, sekarang kita lihat ya. Perhatikan pada waktu pointer mouse ini memasuki area elemen paragraf, warnanya berubah menjadi hijau. Ya, warna hurufnya berubah menjadi hijau. Dan sekarang perhatikan pada waktu saya klik elemen paragraf, nah, terlihat di sini backgroundnya menjadi abu-abu. Selanjutnya saya akan tambahkan lagi pseudo class ya untuk table. Oke, mungkin sebelumnya saya akan mempercantik tabelnya dulu ya. Sebentar kita lihat dokumen HTML-nya dulu. Tabelnya sudah lebih cantik kelihatannya. Nah, sekarang saya akan menambahkan pseudo selector agar tabelnya terlihat lebih cantik lagi. Oke, saya tambahkan state nth dash child. Sini ada value-nya odd dan even. Jadi ini menunjuk pada baris dari tabel yang ganjil atau row yang ganjil. Sedangkan yang ini baris atau row dari tabel yang genap. Yang ganjil saya set backgroundnya abu-abu, sedangkan yang genap background warnanya saya set ke biru. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Ya, seperti ini hasilnya ketika saya tambahkan pseudo class nth dash child. Oke, saya rasa untuk pseudo class selector cukup sampai di sini. Silakan rekan-rekan download referensi dari pseudo class yang sudah saya sediakan untuk bisa dieksplor lebih jauh. Sekarang kita akan lanjutkan ke pseudo elemen. Pseudo element selector memilih bagian dari suatu elemen. Mungkin langsung ke contohnya saja ya supaya lebih
mudah memahaminya. Pseudo element selector hanya berjumlah 5 buah, jauh lebih sedikit dibandingkan pseudo class selector. Kelima pseudo class tersebut adalah yang pertama before, perhatikan ya cara penulisannya. Yang kedua after, yang ketiga first letter, kemudian yang keempat first line, kemudian yang kelima atau yang terakhir selection. Dalam contoh dokumen ini ada 2 buah elemen paragraf, masing-masing memiliki kelas yang berbeda. Yang pertama kelas before after dan yang kedua kelas for selection. Seperti biasa kita lihat dulu tampilan dari dokumen HTML ini sebelum menggunakan pseudo element. Ya, ini tampilannya cukup sederhana. Sekarang saya akan tambahkan properti di pseudo element tersebut. Oke, saya isi properti untuk pseudo element before dulu aja ya. Nah, di dalam pseudo element before ada properti content. Content kita bisa isi karakter apa saja ya. Kemudian warna dari konten tersebut adalah biru. Oke, mari kita lihat hasilnya. Nah, sekarang sebelum elemen paragraf ini ditambahkan satu konten ya yang sudah saya set isinya. Oke, jadi ini adalah fungsi dari pseudo element before. Sekarang yang kedua, pseudo element after. Saya tambahkan propertinya dulu. Seperti ini propertinya. Sekarang kita lihat dokumen HTML-nya. Perhatikan setelah elemen paragraf yang pertama ini ditambahkan sebuah konten ya, yang ini yang after pseudo element. Nah, ini efek dari pseudo element after. Dari contoh ini kita bisa melihat fungsi dari pseudo element before dan after. Selanjutnya saya akan memberikan properti untuk pseudo element first letter. Oke, ini propertinya untuk pseudo element first letter. Jadi nantinya huruf pertama dari elemen paragraf first selection ini ukurannya akan lebih besar dan lebih tebal dan warnanya merah. Oke ya, saya save dulu untuk lihat perubahannya. Nah, terlihat kan di sini huruf pertama dari elemen paragraf ini lebih besar, lebih tebal dan warnanya merah. Oke, itu fungsi dari pseudo element first letter. Selanjutnya saya akan tambahkan properti untuk first line. Jadi dengan properti ini, baris pertama dari elemen paragraph first selection, warna backgroundnya akan diset ke oranye dan warna hurufnya diset ke putih. Kita langsung lihat ya hasilnya. Ya, terlihat kan di sini baris pertama warna hurufnya putih dan backgroundnya orange. Sekarang kita lihat ya kalau kita perkecil lebar dari elemen paragraf ini. Nah, sebelumnya perhatikan bahwa efeknya itu sampai kata-kata konsekuentur. Sekarang saya akan persempit lebar dari paragrafnya, misalkan kayak di sini. Sekarang kita lihat ya. Nah, tadi kata konsekuentur ini, yang ini ya, warnanya tidak putih dan backgroundnya juga putih seperti yang lain karena kata ini sudah tidak ada di dalam baris pertama. Jadi pseudo elemen itu hanya mempengaruhi baris pertama saja. Selanjutnya yang terakhir, pseudo element selection. Oke, propertinya background color diset ke yellow dan warna hurufnya diset ke merah. Kita langsung saja lihat hasilnya untuk mengetahui fungsi dari pseudo element selection ini. Perhatikan pada waktu saya drag beberapa kata di dalam elemen paragraf ini, backgroundnya berubah menjadi kuning dan hurufnya berubah menjadi merah. Dimanapun saya
pilih atau saya drag ini kata-katanya, warna hurufnya berubah menjadi merah dan backgroundnya jadi kuning. Oke, itu saja video tutorial ini. Ya, kita sudah membahas pseudo class selector dan juga membahas pseudo element selector. Oh ya, untuk rekan-rekan yang ingin mendapatkan update terbaru dari video tutorial saya, jangan lupa klik tombol subscribe, dan jika video ini berguna, jangan lupa klik tombol like dan share ke rekan-rekan yang lain. Terima kasih.